Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Angin sepoi-sepoi bertiup di sepanjang puncak gunung, menerbangkan suasana tegang dan bermusuhan. Namun ketika semua orang melihat sosok kurus itu menggenggam batang pohon hitam yang tajam, ketika dia mengarahkannya ke dahi Sentu Jue, mereka tidak bisa menahan perasaan mereka yang menegang. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang sangat tebal dari tubuh Lindong. Niat membunuh yang sedingin es dan penuh dengan kekejaman. Pemenang telah diputuskan, ucap Sentu Jue. Tatapan orang-orang berbalik ke arah Sentu Jue satu per satu. Auranya nampak lemah, dan wajahnya yang halus dan tampan tampak sangat pucat. Pemandangan ini menyebabkan semua orang mendesah di dalam hati mereka. Pada tahap ini, hasil pertandingan sudah jelas. Namun hasilnya meninggalkan perasaan yang rumit. Pada awalnya, bahkan dengan kemenangan Lindong yang menakjubkan karena menggunakan metode Asura, masih belum ada yang percaya, bahwa Lindong benar-benar akan mampu mengalahkan Iron Asura yang terkenal dari Heaven Wind Sea Region. Satu-satunya orang dalam generasi yang lebih muda di Heaven Wind Sea Region yang bisa mengalahkannya, adalah dua monster dari Gua Semesta dan Gua Angin Iblis. Apakah orang ketiga sekarang muncul, ucap para penonton. Banyak orang saling memandang dengan kaget di mata mereka. Mereka tidak tahu persis dari mana Lindong berasal, dan tidak pernah terpikirkan bahwa dia sebenarnya setangguh ini. Di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya, suasana yang membingungkan di alun-alun berlangsung sejenak. Sementara itu, niat membunuh yang dilepaskan oleh Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun akan berkurang. Menatap Sentu Jue, pohon hitam metalik di tangannya berkedip dengan cahaya dingin. Kamu menang, ucap Sentu Jue. Sentu Jue menatap keras ke arah Lindong. Setelah waktu yang lama, tatapan tegas perlahan-lahan meredup. Saat dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya, suara yang sangat serak terdengar. Terima kasih atas kemenangannya, ucap Sentu Jue. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, tatapan dingin Lindong secara bertahap berubah lembut. Senyum mulai muncul di wajahnya sekali lagi, yang membuatnya seolah-olah wajah kejam sebelumnya tidak pernah ada. Klan Gu telah menemukan pembantu dari luar yang baik, ucap Sentu Jue. Sentu Jue berkata dengan suara rendah. Dalam pertarungan ini, dia juga menggunakan semua kekuatannya. Namun dia masih secara tak terduga dapat dikalahkan oleh Lindong. Meskipun dia merasa agak tidak mau diatur, dia tidak punya pilihan selain mengakui, bahwa lawan di depannya, bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan para jenius dari 4 klan besar itu. Kekuatan, kepribadian, ketegasan, dan kekejaman Lindong, lebih unggul dari miliknya sendiri, pikir Sentu Jue. Kekuatan saudara Sentu sangatlah tirani. Aku hanya mengandalkan trik tertentu, balas Lindong sambil tersenyum. Kemenangan adalah kemenangan. Metode apapun yang kamu gunakan, itu juga merupakan bagian dari kekuatan kamu. Sentu Jue menjawab sambil memandangi Lindong dengan mendalam. Melambaikan tangannya, dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena kamu menang, kuota menara Chaotic akan menjadi milik klan Gu. Namun aku akan mencari kamu di masa depan, ucap Sentu Jue. Saat dia menyaksikan sosok Sentu Jue yang akan pergi, Lindong perlahan-lahan membuka kepalan tangannya. Perlahan mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah menara kuno raksasa di sudut alun-alun, sambil mengerucutkan bibirnya. Setelah memeras otaknya dan mengerahkan segenap kemampuannya, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Semoga saja, Chaotic Tower akan benar-benar memungkinkan jimat batu misterius untuk pulih, gumam Lindong. Kami menang, teriak murid klan Gu. Ketika Sentu Jue berbalik dan berjalan pergi, semua orang sekarang benar-benar mengerti hasil dari pertandingannya. Pada saat ini, raungan dan sorakan emosional meletus dari sisi Gu klan. Hebat, dia benar-benar mengalahkan Sentu Jue, gumam Gu Yuntian, saat dia melihat sosok kurus di dalam alun-alun dengan sedikit kekaguman. Dia telah bertukar pukulan dengan Sentu Jue sebelumnya, dan secara alami tahu betapa sengit dan kejamnya Sentu Jue itu. Namun Sentu Jue tampaknya benar-benar bertemu musuh yang tangguh hari ini, pikir Gu Yuntian. Sementara Gu Shou mengelus jenggotnya, tatapan yang dia kirim ke Lindong dipenuhi dengan kekaguman dan penyesalan yang tak terkatakan. Jika bakat seperti itu bisa direkrut ke dalam Gu Clan, dia pasti akan menjadi karakter penting dalam Gu Clan di masa depan, pikir Gu Shou.
Sepertinya nama Lindong akan bergema melintasi wilayah angin laut surga di masa depan, ucap Gu Mengki dengan senyumnya yang indah. Setelah mendengar ini, kerumunan di sekitarnya mengangguk. Berita pertarungan hari ini pasti akan sangat cepat menyebar di wilayah laut angin surga. Pada saat itu, nama Lindong akan dikenal tidak seperti sebelumnya. Mereka tampaknya telah menyaksikan munculnya bintang baru, meskipun Lindong sendiri mungkin tidak terlalu peduli tentang hal itu. Orang ini, gumam Wei Zhen. Sementara Gu Clan bersorak, di arah Wei Clan, wajah Wei Zhen dan Chen Luo yang agak pucat berkedut sedikit. Dia benar-benar mengalahkan Shen Tujue. Gumam Wei Zhen, saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sedikit ketakutan melintas melewati matanya saat dia menatap Lindong. Pertarungan sebelumnya, itu membuatnya mengerti, Lindong itu sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan trio Wei Zhen. Saudara Chen Luo, bocah ini tidak akan mudah untuk diatasi, ucap Wei Zhen dengan suara rendah ke arah Chen Luo, yang tatapannya berubah suram. Pandangan gelap terlintas di mata Chen Luo, sebelum dia dengan dingin terkekeh dan menjawab. Itu akan sulit bagi kita, namun dengan cara ini, dia hanya akan menjadi lebih sengsara, jawab Chen Luo. Oh, balas Wei Zhen sambil mengangkat alisnya. Karena dia telah membunuh saudara juniorku, mengingat karakter tuanku, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Nanti aku akan menyebarkan berita ini ke sekitar. Pada saat itu, selama tuanku bergegas ke sini, akan sulit bagi bocah ini untuk melarikan diri, ucap Chen Luo dengan senyum dingin. Hahaha, jika sesepuh tulang mengerikan bersedia untuk mengambil tindakan secara pribadi, bocah ini memang akan sengsara, balas Wei Zhen. Setelah mendengar ini, Wei Zhen segera menyeringai, ketika kegembiraan muncul di matanya. Dia awalnya dipenuhi dengan kebencian terhadap Lindong, dan kinerja Lindong hanya membuatnya lebih takut. Jika Lindong berakhir, itu akan menghilangkan kebencian di hatinya, pikir Chen Luo. Dia yang memintanya. Meskipun saudara junior aku agak bodoh, dia bukan seseorang yang bisa dibunuh oleh orang-orang seperti Lindong. Meskipun Lindong memiliki beberapa koneksi dengan klan Gu, tuanku adalah orang jahat dari Gua Angin Iblis. Oleh karena itu, Gu Clan tidak akan berani mengatakan apa-apa, ucap Chen Luo. Hahaha, kamu kakak yang tepat Chen Luo. Lindong ini sebelumnya adalah sosok yang tidak dikenal. Memikirkan hal itu, dia pasti menemukan beberapa keajaiban yang sangat meningkatkan kekuatannya. Dia memiliki beberapa seni bela diri yang tangguh. Jika itu mendarat di tangan saudara laki-laki Chen Luo, kamu bahkan mungkin bisa mengalahkan Shen Tujue, balas Wei Zhen. Pada titik ini, pandangan serakah muncul di sudut mulut Chen Luo. Dia sangat tertarik pada seni bela diri yang digunakan Lindong sehari sebelumnya, yang dapat menyerap kekuatan tanah. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menghasilkan peningkatan besar dalam kekuatannya, pikir Chen Luo. Di saat Wei Zhen dengan Chen Luo memikirkan cara untuk melawan Lindong, Shen Tu Tao dari klan Shen Tu hanya bisa menghela nafas saat dia melihat Shen Tujue berjalan kembali dengan wajah tanpa emosi. Dia tidak menyalahkan atau menegur, dan hanya menepuk pundak Shen Tujue. Selanjutnya dia mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah klan Gu, saat dia menangkupkan kedua tangannya. Klan Shen Tu telah kalah dari pertandingan ini. 3 kuota untuk Chaotic Tower akan diberikan kepada klan Gu tahun ini, ucap Shen Tu Tao. Ketika kata-kata Shen Tu Tao terdengar, wajah beberapa murid Shen Tu Clan meredup. Dalam pertarungan sebelumnya, kedua pihak telah bertarung secara adil dan terhormat. Karena Shen Tujue telah kalah, mereka juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Shen Tu Rong yang berpakaian hitam, saat ini sedang menggigit bibir merahnya. Dia melihat ekspresi yang agak membosankan pada Shen Tujue, dan mau tidak mau merasa agak rumit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekalahan jenius berbakat dari klan Shen Tu. Selain itu, orang yang mengalahkannya bukanlah satu-satunya dari 2 orang di puncak generasi muda di kawasan Laut Angin Surga, tetapi seorang pemuda yang sebelumnya tidak dikenal. Siapa yang bisa memprediksi hasil ini sebelum pertarungan, pikir Shen Tu Rong. Setelah mendengar kata-kata Shen Tu Tao, Gu Shou buru-buru menangkupkan tangannya, dan membalas salam dengan senyum. Terima kasih banyak, jawab Gu Shou. Shen Tu Tao melirik Lindong, dengan tatapannya yang tampak sedikit galak. Di bawah tatapan tajam ini, Lindong tidak bergerak sama sekali. Dia bertemu tatapan Shen Tu Tao dengan tatapannya yang agak tenang. Terima kasihmu harus ditujukan kepada adik lelaki itu. Kali ini, klanmu telah menemukan pembantu dari luar yang cukup bagus, balas Shen Tu Tao. Setelah adegan saling memandang ini berlanjut untuk sementara waktu, Shen Tu Tao adalah orang pertama yang menarik pandangannya. Dalam tatapannya yang ketat, berangsur-angsur menghilang sebelum dia dengan lemah menganggukkan kepalanya dan berbicara.
Sedikit pujian muncul dalam nada bicaranya, karena pemuda di depannya memang luar biasa. Tidak perlu Sentu Jue merasa cemberut, setelah kalah dari seseorang seperti Lindong. Namun dia penasaran, jika pemuda ini bertemu dengan dua orang di puncak generasi muda di Heaven Wind Sea Region, apakah dia masih bisa mempertahankan ketajaman dan ketenangan seperti ini? Pertemuan semacam itu memang agak menarik, pikir Sentu Tao. Pertarungan untuk mempertahankan menara telah berakhir, dan pertemuan bela diri ini telah mencapai akhirnya. Kerumunan besar di puncak gunung serta kebisingannya, mulai berangsur-angsur menghilang. Setelah hari ini, Martial Gathering Island masih akan relatif hidup, dan berita tentang pertarungan mengejutkan hari ini kemungkinan akan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun Lindong tidak memberikan perhatian ekstra pada masalah ini. Karena hasilnya telah ditentukan, dia kembali ke sisi Guklan di bawah tatapan yang dihormati dari sekitarnya, dia bertanya langsung ke intinya. "Kapan aku bisa memasuki menara Chaotic?" tanya Lindong. "Jika kamu menginginkannya, kamu bisa masuk paling cepat besok." Gu Shou sedang dalam suasana hati yang sangat baik, saat dia menjawab sambil tertawa. Lindong sedikit mengangguk, saat beban berat akhirnya terangkat. Saat dia menggosok dadanya, dia bisa merasakan, bahwa jimat batu misterius dalam tubuhnya tampak bergetar dalam kegembiraan. "Aku harap kamu bisa pulih di sana," gumam Lindong. Merasakan getaran dari dalam tubuhnya, senyum muncul dari sudut mulut Lindong. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengangkat kepalanya untuk melihat menara Chaotic kuno. Suasana ledakan di Martial Gathering Island berangsur-angsur mereda, setelah mengetahui hasil akhir dari pertemuan bela diri ini. Setelah menyaksikan pertukaran yang sangat menarik dan hasil akhirnya, para ahli dari berbagai tempat meninggalkan pulau dengan perasaan puas. Tentu saja, ketika mereka pergi, mereka juga menyebarkan gelombang kejut yang dibawa oleh seorang pemuda dengan nama Lindong. Kemasyhuran pemuda ini yang telah mengalahkan Asura dari klan Sentu, mulai menyebar tanpa sadar di wilayah angin langit surga. Namun Lindong tidak memiliki banyak minat pribadi pada ketenaran seperti itu. Jika bukan karena dia berencana menggunakan ketenaran ini untuk mencari Little Marten dan Little Flame, dia mungkin akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya menyebar. Karena itu, ketika dia mendengar Gu Mengqi berbicara tentang ketenarannya saat ini di wilayah angin langit surga, dia tidak memiliki banyak komentar. Dibandingkan dengan masalah ini, dia jelas lebih peduli tentang menara Chaotic. Untungnya klan Gu tidak menunjukkan tanda-tanda meninggalkan kebaikan mereka setelah mencapai tujuan mereka. Pada hari kedua setelah akhir pertemuan bela diri, dengan Gu Shou yang memimpin, Lindong sekali lagi muncul di depan menara batu kapur kuno. Di bawah menara ini, Lindong menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat menara batu yang penuh dengan barang antik dan luas. Sisa-sisa waktu telah mengukir pola di permukaannya, namun itu mirip dengan keberadaan abadi, yang berdiri tegak dan tidak pernah jatuh. Ada 8 tingkat dalam menara Chaotic, dan setiap tingkatannya dipenuhi dengan Desolation Key. Teman kecil Lindong, ketika kamu berada di sana, tolong pastikan untuk tidak melewati tingkat kelima. Di samping Lindong, Gu Shou melihat ke arah menara batu, sebelum tiba-tiba berbicara. "Oh," ucap Lindong sambil merasa sedikit terkejut. "Setiap kali kamu naik level di menara Chaotic, hadiah Desolation Key akan menjadi lebih tebal beberapa kali. Meskipun energinya memiliki efek yang luar biasa pada temper tubuh fisik seseorang, itu sangat padat dan berat. Dengan kekuatanmu saat ini, level kelima kemungkinan adalah batasanmu. Jika kamu menuju tempat yang lebih tinggi, tubuh kamu mungkin akan terkorosi oleh Desolation Key yang tak terbatas di sana," ucap Gu Shou memperingatkan. "Sepertinya itu akan menjadi kekuatan tahap kematian mendalam yang diperlukan untuk memasuki tingkat ke-8 ya." Lindong membalas sambil merasa agak kagum. "Tingkat ke-8, gumam Gu Shou." Ekspresi Gu Shou berubah aneh, saat dia menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Sampai sekarang, belum ada orang yang bisa memasuki tingkat ke-8 menara Chaotic. Bahkan mereka yang berada pada tahap kematian mendalam pun tidak akan berhasil," jawab Gu Shou. "Bahkan tahap kematian mendalam tidak bisa melakukannya," gumam Lindong. Setelah mendengar jawaban Gu Shou, Lindong memiliki perubahan ekspresi. Memikirkan bahwa Desolation Key di dalam Chaotic Tower begitu hebat, sehingga para ahli tahap kematian mendalam tidak dapat menanggungnya, pikir Lindong. Para pemimpin klan dari 5 klan besar, semuanya telah mencoba memasuki tingkat ke-8, namun, tidak ada satupun yang berhasil. Adapun mereka semua adalah ahli super pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Gu Shou menjawab dengan nada muram. Mata Lindong sedikit menyipit. Tahap kematian mendalam yang sempurna, pada level ini, seseorang harus menjadi ahli kelas 1, bahkan ketika ditempatkan di dalam Chaotic Dimensi.
Dia tidak pernah membayangkan, bahwa orang-orang seperti itu tidak dapat memenuhi seluruh tingkat ke-8 menara Chaotic. Sepertinya menara batu kuno ini tidak sederhana, pikir Lindong. Menara batu ini sudah ada sejak lama. 5 klan besar kita menemukannya 100 tahun yang lalu, dan bergandengan tangan untuk melindunginya. Selanjutnya, kami berusaha untuk mengeksplorasi misterinya. Namun selain menemukan sejumlah besar Desolation Key yang dimilikinya, kami belum menemukan yang lain, ucap Gusohu dengan nada menyesal. Mereka semua bisa menebak bahwa menara Chaotic ini memiliki asal yang luar biasa. Namun sangat disayangkan, tidak ada yang bisa benar-benar menemukannya. Lindong mengangguk dengan lembut. Karena menara Chaotic tetap dipertahankan sampai sekarang, itu seharusnya dibuat oleh seorang ahli yang agak mengesankan. Meskipun 5 pemimpin klan besar memiliki kekuatan tahap kematian mendalam yang sempurna, masih ada kesenjangan antara mereka dan pemilik menara Chaotic, pikir Lindong. Aku akan berhati-hati, ucap Lindong. Dengan pikiran-pikiran ini, Lindong mengirim senyum ke arah Gusohu. Pada saat yang sama, jejak antisipasi muncul di hatinya. Dia benar-benar ingin mengetahui misteri apa yang terkandung dalam menara Chaotic ini, hingga menyebabkan jimat batu misterius menjadi gelisah. Gusohu menganggukkan kepalanya dan berkata, hanya ada 3 kuota bagi kita untuk memasuki menara Chaotic per tahun. Kamu telah mengambil 1, dan klan kami mengambil 2. Namun 2 kuota dari klan kami belum diputuskan, sehingga kamu akan masuk sendiri, ucap Gusohu. Lindong tidak keberatan dengan pengaturan ini. Dia akan merasa lebih nyaman jika dia sendirian. Jimat batu misterius dalam dirinya adalah sesuatu yang dia tidak ingin orang lain mengetahuinya, pikir Lindong. Jika kamu siap, apakah kamu akan memasuki menara Chaotic sekarang? Tanya Gusohu. Iya dong, jawab Lindong sambil tersenyum. Matanya penuh dengan antisipasi dan keingintahuan. Melihat ekspresi Lindong, Gusohu tidak mengatakan hal lain. Dengan hamparan telapak tangannya, sebuah plakat emas keluar dari dalam. Detik berikutnya, cahaya keemasan keluar dari sana dan menerangi pintu menara Chaotic. Di bawah cahaya-cahaya keemasan, permukaan menara Chaotic langsung bersinar dengan cahaya keemasan. Arai emas yang samar-samar terlihat tampak terbentuk, dan langsung menyelimuti seluruh menara batu di sekitarnya. Melihat arai yang telah menyelimuti menara batu, Lindong tahu, bahwa itu jelas bukan sesuatu yang melekat pada menara batu. Itu kemungkinan telah diatur oleh 5 klan besar. Mungkin mereka ingin menggunakan metode ini untuk membuktikan, bahwa menara Chaotic ini adalah milik mereka. Ketika susunan emas bercahaya menyelimuti menara batu, fluktuasi emas mulai memancar dari menara, dan pintu cahaya keemasan mulai terbuka. Pergilah. Gusohu melihat pintu cahaya emas yang terbuka dan berkata. Lindong mengangguk. Tanpa membuang-buang waktu, dia berjalan ke depan, dan melewati pintu cahaya keemasan yang telah terbuka, ketika tangannya dengan lembut melakukan kontak dengan pintu batu yang sedingin es. Gemuruh. Setelah melakukan kontak ini, menara Chaotic langsung mulai bergetar samar. Pintu batu yang tertutup rapat juga mulai perlahan-lahan terbuka pada saat ini. Aura tebal dan kuno muncul. Dalam sekejap, sepertinya semua udara di sekitarnya telah diliputi oleh rasa kesedihan yang luar biasa. Lindong mengambil napas dalam-dalam dari aura kuno itu. Tanpa sedikit pun keraguan, dia berjalan maju. Di bawah tatapan Gusohu, dia berjalan ke kegelapan menara batu. Setelah Lindong memasuki menara batu, pintu-pintu batu tebal dan berat mulai perlahan-lahan menutup, menyebabkan aura kuno yang meresap menjadi terisolasi di dalamnya. Gedebuk, langkah kaki Lindong terdengar saat dia perlahan berjalan di dalam menara batu yang gelap. Bagian dalam menara jauh lebih luas daripada yang dia bayangkan. Ada beberapa mutiara cahaya bulan yang tergabung di dalam menara, yang memancarkan sinar cahaya yang lembut. Ini menyebabkan interior terasa semakin kosong dan sunyi. Benar-benar kosong, gumam Lindong. Ini adalah kesan pertama Lindong ketika dia memasuki menara Chaotic. Menyurvei sekelilingnya, bahkan tidak ada setengah objek yang ada di dalam interiornya yang luas. Satu-satunya yang hadir adalah Desolation Key yang memenuhi daerah sekitarnya, yang membuatnya merasakan betapa luar biasanya tempat ini. Dengan mengepalkan tinjunya, seuntai daya devouring memancar keluar, melahap sejumlah besar Desolation Key. Saat memasuki tubuhnya, Lindong bisa langsung merasakan perasaan panas muncul dari dalam tubuhnya, sementara sensasi mendidih samar-samar terlihat di otot dan tulang di tubuhnya. Ki Desolation yang luar biasa, gumam Lindong. Lindong mengepalkan tangannya dengan erat, saat sukacita dan kebahagiaan meletus di wajahnya. Heavenly Dragon Key yang awalnya diberikan kepadanya oleh King Zi, telah berangsur-angsur berasimilasi ke dalam tubuhnya saat kekuatannya meningkat. Setelah kehilangan itu, tingkat keterampilan naga hijau terwujudnya meningkat secara lambat.
Namun dari kelihatannya, kelesuan ini telah dihapus dengan jelas oleh Desolation Key. Tampaknya menara Chaotic sangat bermanfaat untuk penyempurnaan tubuh fisik seseorang. Jika dia tinggal di sini untuk berlatih selama jangka waktu tertentu, Green Dragon Materialist Dragon skill miliknya pasti akan meningkat secara substansial, pikir Lindong. Ini adalah tempat yang bagus, gumam Lindong. Lindong menyeringai. Tepat ketika senyum muncul di wajahnya, cahaya putih naik dari dalam tubuhnya. Inti dari cahaya putih itu adalah jimat batu misterius. Jimat batu misterius ini akhirnya tidak mampu menolak, dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Saat jimat batu misterius melayang di depan Lindong, cahaya putih yang mengelilinginya berputar di sekitar Lindong, saat suara berdengung terdengar. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi sinar cahaya, dan menembak dengan eksplosif ke tingkat selanjutnya dari Chaotic Tower. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mengedarkan Yuan Power di tubuhnya. Dia berubah menjadi kilatan cahaya, saat dia dengan cepat mengejarnya. Wush! Sebuah jimat dan seseorang menyapu bagian dalam menara, menciptakan suara wush rendah dan dalam. Setelah bergegas ke tingkat kedua, mereka terus melesat naik, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.